Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas, menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka dan proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi
dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas, dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye hashtag itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga berkah untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka dan proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi
pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas. Dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye hashtag itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga berkah untuk materi hari ini.
atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsa Jega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka dan proses pengambilan keputusan.
Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas. Dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis, menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu, dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye #itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga berkah
untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsa Jega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas, menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka
dan proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas. Dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis. Menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye hashtag itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga
berkah untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi, memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka
dan proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas. Dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis. Menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye hashtag itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga
berkah untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Arsajega dengan NIM 2303200056. Di sini saya akan mempresentasikan itu materi di pertemuan kedua atau pertemuan ke-10. Jadi di sini ada materi itu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis itu ada digital advocacy, yaitu era digital telah mengubah landscape advokasi secara signifikan. Media sosial, petisi online, dan kampanye digital menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan memobilisasi dukungan. Dan yang kedua itu ada grassroots advokasi, berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam konteks ini adalah komunitas petani. Kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang berdampak langsung oleh isu yang diperjuangkan. Dan media relation, membangun hubungan yang baik dengan media atau cetak elektronik dan daring adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan advokasi dan membentuk opini publik. Di sini ada digital advokasi memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Jadi media sosial ini platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan para advokat untuk menyebarkan informasi, berbagai fakta, data, cerita, dan analisis mengenai isu-isu agribisnis. Membangun komunitas menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama. Jadi mengorganisir ini aksi, mengumumkan acara kampanye, dan cara-cara untuk terlibat, mempengaruhi opini publik, membentuk narasi, dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Berinteraksi langsung dengan membuat kebijakan. Beberapa pembuat kebijakan aktif di media sosial dan dipengaruhi oleh tekanan publik. Dan petisi online ini itu platform seperti Change.org atau Wafas memungkinkan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Petisi online dapat dengan cepat mengumpulkan dukungan dan jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Dan kampanye digital ini itu melibatkan penggunaan berbagai saluran digital secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Dan ini bisa meliputi dari website dan blog sebagai pusat informasi kampanye, email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas, video dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Jadi yang membangun organisasi petani itu yang kuat mendukung perbentukan atau penguatan kelompok tani, koperasi, dan federalisasi petani agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan pemahaman petani tentang hak-hak mereka
dan proses pengambilan keputusan. Mobilisasi aksi lokal itu mengorganisasi pertemuan, diskusi, demonstrasi, dan aksi kolektif yang di tingkat komunitas. Dan membangun koalisi dengan organisasi lain, bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Mendokumentasikan pengalaman petani, itu mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Jadi mengapa pemberdayaan petani itu penting? Karena suara yang lebih autentik adalah petani pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan pertanian, sehingga pun suara mereka memiliki legitimasi yang kuat. Dukungan yang luas itu mobilisasi komunitas petani dapat menghasilkan dukungan yang signifikan untuk kampanye advokasi. Akuntabilitas pembuat kebijakan, tekanan dari konstituen di tingkat lokal dapat mendorong pembuat kebijakan itu untuk lebih responsif. Dan media relation dalam advokasi agribisnis itu ada mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus ringkas, mudah dipahami, dan relevan bagi audiens media. Nah, membangun daftar kontak media, mengidentifikasi jurnalis dan outlet media yang meliput isu-isu agribisnis. Menulis siaran pers yang efektif, menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan menarik bagi jurnalis. Itu ada lagi mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan isu penting atau merespon perkembangan terkini, menawarkan wawancara dan opini, menyediakan justru bicara kompeten untuk berbicara kepada media. Mengapa media itu penting dalam advokasi? Karena yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran publik. Media ini memiliki jangkauan yang luas dan dapat membantu menyampaikan isu kepada khalayak yang lebih besar. Dan kedua itu ada membentuk opini publik. Pemberitaan media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang suatu isu. Dan untuk menekan pembuat kebijakan, liputan media yang negatif dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak. Membangun kredibilitas, itu liputan media yang positif dapat meningkatkan kredibilitas organisasi advokasi. Jadi studi kasusnya itu ada kampanye hashtag itu Save Sawah dan Petani Berdaulat. Kampanye ini kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencaharian petani. Strategi yang mungkin digunakan itu ada beberapa, dan salah satunya itu ada media sosial, penggunaan hashtag untuk menyebarkan informasi, foto, dan video tentang ancaman alih fungsi lahan sawah. Dan yang kedua itu ada petisi online, itu pengumpulan dukungan publik untuk menolak alih fungsi lahan sawah atau mendorong kebijakan perlindungan lahan. Selanjutnya itu ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebriti, itu mendapatkan dukungan dari tokoh publik untuk memperkuat pesan kampanye. Dan selanjutnya itu ada liputan media, mengupayakan pemberitaan di media massa tentang isu alih fungsi lahan sawah dan dampaknya. Dan ada aksi lokasi, itu guna untuk mengorganisir aksi damai atau diskusi publik di komunitas yang terdampak. Jadi mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga
berkah untuk materi hari ini atau pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.